Assalamualaikum Sobat Futbol Titingan Amatiran ala gua. Gua akan memberikan informasi dari beberapa sumber terkait dengan pertama dari Fabrizio Romano. Di salah satu video terbaru dia mengatakan 1 tahun yang lalu di bulan Agustus 2025 Carlos Baleba ini didorong dengan sangat keras untuk bergabung dengan Manchester United setelah menyepakati kesepakatan personal. Tapi Brighton menolak untuk menjual dan pergerakan ini kolaps ya. Walaupun sang pemain ini menjadi target utama dari Ruben Amorim. Dan ketertarikan ini juga mendingin setelah kepergian dari Ruben Amorim di bulan Januari. Saat ini kubu dari Carlos Baleba mengontak kembali Manchester United untuk menanyakan seperti itu ya, apakah klub masih tertarik atau tidak. Terutama setelah salah satu kesepakatan ini gagal terjadi. Manchester United berada di market untuk posisi gelandang bertahan lainnya di musim panas kali ini, dan sang pemain tetap ingin bergabung ya, dan saat ini tergantung Manchester United. Apakah Manchester United ingin menghidupkan kembali keinginan untuk mendatangkan Carlos Baleba. Nah, ini juga menarik ya. Gue ingin langsung memberikan semacam kayak komentar ringan amatiran saja. Carlos Baleba punya pengalaman Premier League. Musim lalu dia tidak tampil maksimal bersama dengan Brighton, tapi 2 dan 3 musim sebelumnya dia tampil fantastis di lini tengah Brighton. Brighton merupakan klub yang menurut gue tampil dengan skema yang sangat rapi, dengan tugas yang sangat jelas di berbagai posisi, termasuk juga posisi lini tengah. Carlos Baleba juga memiliki daya jelajah yang bagus. Posisi naturalnya ada di posisi gelandang bertahan, posisi yang Manchester United butuh perkuat ya di musim panas kali ini. Dan menurut gue wajar Carlos Baleba tetap dikaitkan dengan Manchester United. Sang pemain, salah satu faktor pentingnya juga sang pemain ingin bergabung dengan Manchester United. Nah, apakah Manchester United akan menghidupkan kembali? Menurut gue ini akan tergantung dengan posisi dari Brighton. Kalau Brighton tetap dengan posisi memasang valuasi yang terlalu tinggi untuk Carlos Baleba, untuk Manchester United, bagi Carlos Baleba, menurut gue Manchester United tidak akan bergerak. Angka 100 juta yang mereka pasang tahun lalu itu terlalu tinggi. Manchester United posisinya jelas dan bahkan mereka mundur ya ketika angkanya memang tidak realistis. Tapi musim panas kali ini kalau Brighton mau menurunkan valuasi terkait dengan Carlos Baleba, menurut gue kesepakatan bisa saja bergulir. Poin penting juga bagaimana sang pemain yang ingin bergabung dengan Manchester United, dan ini dibuktikan dalam tanda kutip dengan hilangnya fokus dari Carlos Baleba musim kemarin. Dia tidak tampil sebagus 2 musim sebelumnya. Dan kalau klub bersikeras menghadang kepergian dari Carlos Baleba dengan misalnya memasang angka yang tidak realistis, ya ini merupakan situasi yang mengancam menurut gua untuk penampilan dari Carlos Baleba untuk musim ini bersama dengan Brighton. Tapi di sisi lain, ini juga sebagai tambahan ya, sikap seperti ini apakah menunjukkan sikap yang profesional? Di situ juga tanda tanyanya. Tapi gua akan ke kabar lainnya ini terkait dengan Manu Kone. Dari James Ducker dari Telegraph mengatakan bahwa terkait dengan Manu Kone ya, Manu Kone ini diperkirakan memiliki dukungan secara internal. Manu Kone ini tidak diperkirakan. Gua ulangi lagi. Manu Kone ini tidak diperkirakan memiliki dukungan yang kuat dari internal Manchester United. Artinya apa? Secara internal Manchester United tidak secara bulat, tidak secara solid mendukung untuk mendatangkan Manu Kone dari AS Roma. Mungkin ada beberapa faktor, mungkin karena cedera ya, catatan cedera dari Manu Kone. Mungkin juga dari Liga Italia ke Premier League ada karakter yang terlalu berbeda jauh, bisa jadi juga demikian. Ataupun juga dari hal-hal yang lain, misalnya situasi keuangan, valuasi yang dipasang oleh AS Roma bisa jadi agak terlalu tinggi. Atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan karakter dari Manu Kone, itu bisa saja terjadi. Tapi disebutkan Manchester United tidak secara solid ya, di belakang layar ini menginginkan untuk mendatangkan Manu Kone, nama yang juga sering dikaitkan dengan Manchester United. Nah, di sisi lain dari Corriere dello Sport menginformasikan bahwa Manu Kone ini sebenarnya akan meninggalkan AS Roma, dengan Manchester United terus berlanjut memonitor gelandang Prancis ini setelah Piala Dunia. Tapi pergerakan sekarang ini sangat lambat dan belum ada tawaran yang dimasukkan
oleh Manchester United kepada AS Roma. Ya, itu yang disebutkan. Jadi memang menurut gua ya nampaknya keadaan untuk mendatangkan Manu Kone semakin kecil sih menurut gue ya, dari melihat realita yang saat ini terjadi di market. Nampaknya minat mungkin ada, tapi Manu Kone tidak ditempatkan sebagai prioritas atau daftar atas ya untuk Manchester United hadirkan terkait dengan posisi gelandang tengah. Lalu gua akan ke Simon Stone dari BBC. Ini disebutkan ini terkait dengan Aurelien Tchouaméni. Ini kembali menghangat lagi ya kabar terkait dengan Aurelien Tchouaméni. Disebutkan bahwa kedengarannya seperti ada elemen positif di sekitar peluang Manchester United untuk menandatangani Aurelien Tchouaméni. Walaupun ada laporan yang mengatakan dia telah menyetujui kontrak baru dengan Real Madrid, tapi ini tidak mengecilkan sebuah kepercayaan ya, ataupun situasi bahwa Real Madrid bisa saja menjual Aurelien Tchouaméni. Kabar yang menarik, tapi gue justru lebih berpikir kalau seandainya memang Aurelien Tchouaméni setuju untuk memperpanjang kontrak dari ya dia setuju untuk tetap stay di Real Madrid dengan mendatangani kontrak baru, ini merupakan sebuah sikap bahwa dia tidak ingin keluar Bernabeu, dia tetap ingin bermain di Real Madrid. Dan kalau Manchester United menurut gua mendekati pemain yang sudah secara terbuka menegaskan bahwa oke, dia tidak ingin pindah, dia tetap ingin berjuang di Real Madrid untuk mendapatkan posisinya ya, menurut gua ini merupakan hal yang tidak ideal ya. Menurut gua akan ya ini situasi yang gimana ya mengatakannya, ya sang pemain tidak ingin datang ke Old Trafford. Intinya di situ. Kalau dia memang betul ingin datang ke Manchester United, dia tahu Manchester United memonitor dirinya, ya dia seharusnya tidak memperpanjang kontrak bersama dengan Real Madrid. Sesimpel itu sih menurut gue ya. Jadi walaupun gue sebenarnya suka Aurelien Tchouaméni, gue nilai atau gue lihat sebagai salah satu pemain ataupun sosok yang ideal untuk menggantikan peran dari Casemiro di Old Trafford, tapi realita yang ya menyebutkan bahwa dia sepakat untuk kontrak baru di Real Madrid, ya ini menutup pintu sih menurut gue seperti itu, karena komitmennya nanti tentu saja akan ditanyakan apakah dia memang betul ingin datang ke Manchester United atau dia datang ke Manchester United karena dia tidak dibutuhkan lagi di Real Madrid. Ini merupakan keadaan yang tidak sama. Kurang lebih seperti itu. Dan Samuel Luhrs ini juga sebagai penutup ya, Samuel Luhrs dari The Sun juga memberikan informasi terkait dengan Aurelien atau situasi dari Aurelien Tchouaméni ini, yang disebutkan bahwa terkait dengan tentang Aurelien Tchouaméni, United tidak terhalang oleh laporan bahwa dia menyetujui kontrak baru dan belum ada pengumuman formal ya ataupun resmi dari Real Madrid. Jose Mourinho merencanakan untuk tetap menahan Tchouaméni, tapi ya ada hubungan antara Rodri dan Real Madrid yang terus berkembang semenjak tim nasional Spanyol ini memenangkan Piala Dunia. Nah, ini bisa menjadi situasi yang menarik nih kalau seandainya betul keadaan dari Rodri misalnya dikaitkan dengan Real Madrid, dan ini akan membuat keadaan dari Tchouaméni mungkin berubah. Tapi menurut gua tadi disebutkan bahwa Jose Mourinho ingin Tchouaméni tetap berada di Real Madrid. Tchouaméni juga tetap ingin berada di Real Madrid. Fabrizio Romano sebelumnya juga mengatakan bahwa ada dua hal ya, paling tidak dari biaya transfer dan juga gaji dari Tchouaméni yang bisa menjadi penghalang besar ketika misalnya dia ingin pindah ke Manchester United. Ini hal yang menurut gue juga cukup rumit terkait dengan pemain Perancis ini, sehingga gue pikir kayaknya enggak. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari informasi-informasi tadi? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.